Halo Pace Mace kakak ade dorong semua. Jumpa lagi bersama kami di sini di Matoa. Mari tong bicara episode ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Pace. Halo Pace Mace, kakak ade orang semua. Kembali lagi dalam Halo kakak ade Pace Mace, kita orang semua. Kembali lagi di Matoa. Mari kita bicara. Tahu gak sih kita lagi ada di ruang media sosial Balai Besar POM di Jayapura. Kali ini kita akan bincang santai bersama Duta Kosmetik Balai Besar POM di Jayapura dan Koordinator Agen Perubahan Balai Besar POM di Jayapura dengan tema Muda, Sehat, dan Berkarya. Nah, sebelum kita lanjut nih bincang santainya, kita sapa dulu yuk narasumber kita nih. Ada Mbak Vera. Halo, ada Mbak Rara. Halo, Duta Kosmetik kita. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kalau Masih Mbak tetap Rara, semangat ya di Hari Sumpah Pemuda. Alhamdulillah saya juga kabarnya baik-baik aja, sehat. Siap kan ini ya, kita udah bincang, nanti kita akan bincang-bincang santai seputar berbagi gimana sih di zaman sekarang nih kita menjadi pemuda, pemudi, kemudian bisa membagi semangat, tetap meneruskan perjuangan pemuda-pemudi di masa lampau tapi dengan gaya dan style di era yang sekarang. Sebagai informasi nih, di Balai Besar POM di Jayapura hampir 80% terdiri dari generasi milenial. Jadi kedepannya ini Jayapura akan terus bergenerasi sehingga dapat lebih berkarya, lebih berkreatif dan memiliki pemuda dan pemudi yang berkualitas dan lebih baik lagi. Oke, kita langsung aja ya wawancara ya. Apa aja sih menurut Mbak Vera sama Mbak Rara nih, apa aja sih upaya pemuda dan pemudi yang dapat dilakukan di zaman sekarang terkait dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, mengingat hari ini merupakan hari peringatan Sumpah Pemuda. Mungkin dari Mbak Vera dulu. Kalau dari generasi muda khususnya di Balai Besar POM di Jayapura, saya melihat dari kacamata PNS BPOM ya. Yang pertama itu toleransi satu sama lainnya. Terus yang kedua itu kita harus terus menciptakan dan mendukung inovasi dalam bekerja, semangat berinovasi khususnya ya sebagai generasi muda. Terus yang ketiga itu kita harus berperan serta aktif dalam kegiatan yang yang untuk memajukan instansi kita, khususnya contohnya dalam meraih WBK atau WBBM. Jadi membawa nama baik organisasi. Iya, tentunya. Kalau dari Mbak Rara nih sebagai Duta Kosmetik nih. Iya, kalau kita berbicara mengenai upaya, berarti kita berbicara mengenai tindakan nih. Kalau berbicara mengenai tindakan, berarti bagaimana cara kita sebagai pemuda-pemudi yang berada di generasi milenial nih. Apalagi kita kan udah masuk di era 5.0 dan di mana era sosial nih. Jadi kita harus lebih nge-push lagi bagaimana kita memandang dunia milenial yang sekarang ini. Kalau kita hanya terus berdiam diri di rumah, tidak ada tindakan, apalagi saya selain jadi Duta Kosmetik, saya juga selaku mahasiswi aktif di Universitas di Papua, yaitu Universitas Siapis Papua. Saya sebagai pemuda, saya selalu memberikan terbaik sebagai mahasiswi di universitas tersebut. Oke, jadi di zaman sekarang ini perjuangan pemuda-pemudi itu tetap berlanjut ya. Ya pastinya. Kita tetap harus terus berjuang, berkarya, berkreasi. Tidak hanya memajukan diri sendiri, tapi juga lingkungan sekitar, kampus maupun ke bangsa atau negara. Kita lanjut lagi ya. Menurut Mbak Vera nih, saya ke Mbak Vera dulu ya. Genmil di Balai Besar POM di Jayapura, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menyalakan semangat Sumpah Pemuda gitu di masa kini? Iya. Karena kan mengingat Balai Besar POM di Jayapura ini 80% diisi oleh generasi milenial. Ya benar sekali ya. Yang pertama itu kita harus terus berkarya, terus bekerja dengan penuh semangat tentunya ya, tidak pantang menyerah, terus selalu memberikan solusi, semangat berinovasi. Karena pada saat generasi saat ini itu kita harus terus meneruskan perjuangan sehingga nantinya tidak akan sia-sia. Dan semua aktivitas yang kita lakukan itu sebagai wujud bentuk perjuangan kita di masa lampau. Nah, kalau dari Mbak Rara nih ya, kira-kira menurut Mbak Rara nih sebagai Duta Kosmetik, sudah sejauh apa sih Mbak Rara menyuarakan semangat Sumpah Pemuda dan Pemudi ini? Nah, kalau bagi saya sendiri dari Duta Kosmetik ini, saya memiliki program nih bersama Balai Besar POM Jayapura
yaitu programnya itu KIE, Komunikasi Informasi Beserta Edukasi. Yang dimana kegiatan tersebut bukan hanya kita seorang duta nih, bukan hanya sekedar selempang doang. Kebanyakan tuh orang-orang beranggapan bahwa wah, jadi seorang duta hanya pamer wajah doang, hanya pamer selempang doang, tapi tidak seperti itu. Menjadi seorang duta itu memiliki tanggung jawab yang besar, apalagi kita sebagai pemuda agent of change, di mana kita haruslah selalu berpikir ke depan. Kalau kita hanya ngestak di situ-situ saja, bagaimana nanti dunia ke depannya, bagaimana nanti Papua ke depannya. Oh, berarti Mbak Rara udah siap ya berjuang bersama Balai Besar POM di Jayapura. Oke, kita lanjut. Ada nggak sih perbedaan terhadap tantangan yang dihadapi pada masa lampau dan masa sekarang nih jika dibandingkan dengan yang sekarang? Kira-kira ada perbedaan nggak sih? Mungkin dari Mbak Vera. Kalau sekarang itu di zaman sekarang tuh pemuda-pemudi itu lebih berpikiran terbuka dan kritis, dimana itu bisa kalau ada perbedaan pendapat itu kalau nggak segera direspon atau ditanggapi akan mengakibatkan perdebatan atau pertentangan. Sedangkan di zaman lampau itu pemuda-pemudinya lebih menurut kepada atasan. Ini saya melihat dari kacamata pegawai negeri ya. Terus yang kedua itu untuk sosial media. Sekarang itu banyak pemuda-pemudi itu lebih bersosial media. Tapi harusnya bersosial media dengan baik sehingga nantinya tidak membuat hoax atau kayak ujaran kebencian. Sedangkan di masa lampau media sosial itu belum terlalu ada, sehingga tantangannya itu tidak terlalu ada gitu di media sosial. Di media sosial. Iya, nggak seperti zaman sekarang ya. Berarti di masa sekarang ini sebenarnya pemuda-pemudi itu tetap harus berjuang ya, karena masih banyak hal yang harus dilakukan ya ke depan. Benar. Kalau dari Mbak Rara sendiri gimana? Wah, kalau dari saya sendiri, dari diri pribadi saya setuju ya dengan Ibu Vera, di mana kalau kita melihat dari masa lampau dengan perubahan di masa sekarang sebenarnya sih tidak jauh berbeda, tapi hanya saja kalau zaman sekarang ini kita pemuda-pemuda sekarang ini lebih ke arah teknologi yang lebih berkembang lagi. Iya, benar. Iya benar sih. Jadi kalau saya juga setuju ya, antara masa sekarang maupun di masa lampau, perjuangan pemuda-pemudi itu tetap berlanjut. Iya, benar. Hanya perbedaannya di masa lampau tuh kita hanya memikirkan bagaimana kita memperjuangkan Indonesia ini supaya merdeka. Benar. Sedangkan di masa sekarang bagaimana caranya pemuda dan pemudi mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah gitu teman-teman semua. Kemudian ada nggak sih, ini penutup nih ya, pesan-pesan atau kata bijak gitu yang ingin disampaikan atau apa ya, bisalah kayak Soekarno-Hatta itu, berikan aku 1000 orang tua, aku cabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda tampan, akan kuguncangkan dunia kan. Mbak Rara. Dari Mbak Rara. Oh, kalau dari saya sendiri ya, kalau pesan dari saya sebagai Duta Kosmetik Aman, terbaik pertama BB POM Jayapura tahun 2022, pesan dari saya juga kan suka menulis nih. Jadi ada salah satu tulisan saya yang saya harapkan nih untuk ditanamkan bahwa cantik rupa adalah anugerah, cerdas dan memiliki jiwa pemimpin adalah bukti nyata. Terima kasih. Mantap. Wanita zaman sekarang. Dari Mbak Vera? Kalau saya nggak hafal sih, tapi yang itu selamat Hari Sumpah Pemuda ke-94, bangun bersama bangsa. Mari kobarkan semangat generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Tunjukkan kepada semua bahwa kita adalah pemuda yang rela mengubah diri untuk menginspirasi dunia. Mantap. Pesan dari saya, tetap berakhlak. Demikian Matoa episode 16. Saya Fadli Ferensiar Adam bersama Saya Vera Amelia dan saya Rara. Sampai jumpa di episode Matoa selanjutnya. Dukung terus Balai Besar POM di Jayapura meraih wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Balai Besar POM di Jayapura, membangun di timur, melayani dengan hati. Go to the next level. Sampai jumpa. Sampai jumpa.